Halo Tribuners, senang sekali Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di Ambon hari ini spesial Natal untuk Tribuners tentunya. Kita akan menghadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya untuk Tribuners dan mari mulai saja dengan berita pertama. Sehari jelang Natal, jasa transportasi speedboat di Tulehu kebanjiran penumpang. Sehari jelang Natal, jasa transportasi speedboat rute Tulehu, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah ramai penumpang. Pantauan tribunambon.com di salah satu pangkalan speedboat kawasan Tulehu, hilir mudik penumpang sudah ramai sejak pagi Sabtu 24 Desember 2022. Menurut salah seorang pemilik speedboat, Altelapi, keuntungan yang diraih meningkat hingga lebih dari 100% sejak dari hari biasanya. Jika biasanya Tribuners sehari kisaran 200 hingga 300 ribu saja, maka saat ini bisa mencapai 800 ribu rupiah. Menurut dia, puncak kenaikan terjadi hari ini tepatnya 24 Desember dan arus balik nanti atau pada 3 hari jelang Natal. Adapun tarif tiket speedboat rute Tulehu Haruku sebesar Rp28.000 sudah termasuk retribusi pelabuhan. Sementara itu Tribuners, harga tiket speedboat rute Tulehu harian naik 15%. Menjelang Hari Raya Natal, harga speedboat rute Tulehu harian naik hingga 15%. Jika sebelumnya harga tiket Rp65.000, pada momen Natal ini naik menjadi Rp75.000. Selanjutnya, harga tiket tersebut belum terhitung biaya retribusi pelabuhan dan jasa harja. Meski ramai, namun jumlah penumpang saat Natal tahun ini masih rendah jika dibandingkan dengan Natal di tahun lalu. Pantauan tribunambon.com di pangkalan speedboat Tulehu Haria sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Timur, terlihat pangkalan ini lebih ramai dibandingkan hari normal. Di sekitar pangkalan speedboat terlihat petugas keamanan dari Polair dan Basarnas sementara berjaga. Baik Tribuners, kita ke harga komoditi. Cabai meroket hingga Rp70.000 dan tomat naik Rp40.000. Harga cabai melonjak jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Kini cabai dihargai Rp70.000 per kilo dari harga sebelumnya yakni Rp50.000 per kilo. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sepekan terakhir. Tidak diketahui pasti penyebab naiknya harga, namun dipastikan pasokan cabai sangat terbatas. Kenaikan juga terjadi untuk komoditi tomat Tribuners. Biasanya pemasok menaruh harga untuk tomat berkisar Rp18.000 per kilo. Kemudian para pedagang menjual seharga Rp23.000 per kilonya. Namun perubahan signifikan terjadi kurang lebih seminggu lalu. Pemasok mematok harga selangit yakni Rp30 hingga Rp35.000 per kilo. Dihimpun tribunambon.com di lapangan, selain cili dan tomat, telur ada selisih Rp20 hingga Rp25.000. Hal ini disebabkan kategori jadi 3 tali, yakni tali merah seharga Rp360.000, tali kuning
seharga Rp365.000, tali putih seharga Rp370.000. Untuk itu Tribuners, pedagang menjual dengan harga Rp390.000, sementara minyak goreng nampak standar dan tidak mengalami kenaikan. Kalau mengenai sembako ini yang paling naik tertinggi ini pertama itu tomat, karena kebutuhan masyarakat itu apabila pasarnya kan pembeli itu kan banyak dari yang murah seperti tomat. Nah, tomat ini harganya naik sama sekali. Awalnya berapa dan naiknya? Awal itu kalau sudah 1 minggu ini kan satu yang ada dari pedagang biasa tuh 18.000. Nah, kita bisa jual 23 ikut keadaan itu. Nah, sekarang ini dia naik harganya 30. Sekarang naik lagi 35. Artinya kita jual sekarang standar 40 per kilo ya? per kilo. Itu juga susah untuk dapat tomat karena stok ini kan stok itu mengharapkan dari Ambon kalau ini datang atau bisa dapat siapa yang ada punya langganan yang misalnya toko-toko petani Ambon sama kata. Nah itu kita dapat lain sertifikasi kita harap bagi toko-toko yang ini terus nggak mati kedua seperti kalau yang kendala juga. Baik Tribuners, dari Serang bagian barat kita ke Kabupaten Maluku Tengah. Pedagang kue di Kota Masohi panen rejeki jelang Natal. Perayaan Natal akan tiba pada 25 Desember 2022 besok. Semarak Natal tak hanya pada pohon Natal dan pernak-pernik saja Tribuners, namun kue kering dan kue bakar juga ikut memeriahkan perayaan di setiap Natal. Sehingga para penjual kue mendapatkan berkah setiap tahunnya, seperti Yana, pembuat kue di Warung Pujasera, Kota Masohi, Maluku Tengah. Ia ketiban rezeki setiap perayaan Natal. Menurutnya, setiap tahunnya dalam perayaan Natal banyak yang mencari kue untuk meramaikan meja hidangan di rumah mereka. Ia mengaku penjualan kue sudah sangat laku seminggu menjelang Natal. Sehingga lanjutnya dalam sehari dia bisa membawa pulang omset sebesar 3 hingga 4 juta rupiah. Terlebih di hari ini di mana puncak perayaan Natal akan berlangsung besok ya. Dia memperkirakan sedikitnya sudah ada sekitar 5 juta rupiah yang terkumpul. Harga kue yang dijual pun sesuai jenis dan ukuran. Yang mana roll gulung dihargai Rp40.000, rudal Rp50.000, zebra Rp100.000, zebra ukuran besar Rp175.000, brownies Rp65.000, dan cake lemong Rp50.000. Kita kembali ke Kota Ambon Tribuners, dipenuhi dekorasi Natal, rumah dinas Wagub Maluku diserbu warga untuk berfoto. Menghitung hari ya, umat Kristiani merayakan Natal, warga berbondong-bondong mengunjungi rumah dinas Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Karangpanjang, Sirimau, Kota Ambon pada Kamis 22 Desember 2022 malam. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Timur, terlihat puluhan warga antusias berfoto di setiap dekorasi Natal yang berada di halaman rumah dinas Wagub Maluku itu. Ada yang datang bersama pasangan, ada pula yang secara berkelompok dengan sahabat maupun keluarga. Tidak hanya muda-mudi Tribuners, orang tua hingga anak pun sangat antusias. Mereka secara bergantian mengantre untuk berfoto. Terdapat 2 spot foto yang jadi rebutan, yakni miniatur menara Big Ben dan pohon Natal setinggi 8 meter. Bahkan mereka pun sangat senang ketika dapat berfoto secara langsung bersama Wakil Gubernur yang saat itu menyapa warga yang datang. Wakil Gubernur ini merupakan salah satu objek hiburan bagi masyarakat ya. Salah seorang pengunjung asal Peru juga mengatakan sangat senang berkesempatan berfoto langsung bersama Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Diketahui Tribuners, dekorasi Natal telah dibuka untuk umum sejak 4 Desember 2022 lalu. Namun akan dibuka lagi untuk besok ya, open house nih untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke kediaman Wakil Gubernur Provinsi Maluku Barnabas Orno.
untuk buat foto di sini karena memang kalau naik ke situ ya satu-satu ya Tribun dengan angkot ya Tribuners. Jadi sangat ramai sekali di sini. Iya, ini nanti dia yang Jual kue kering Ratu Manan raih omset puluhan juta rupiah. Rezeki pedagang musiman memang tak asal-asalan. Pedagang kue kering salah satunya yang kecipratan. Sejak memasuki Desember orderan kue kering sudah mulai ada dan terhitung H-7 Natal pesanan membludak. Salah seorang pedagang kue kering Opin Ratu Manan mengakui sudah terjual lebih dari 1.000 toples dengan harga per toplesnya Rp60.000 ukuran 500 gram. Diakuinya omset hingga puluhan juta. Opin bersama keluarganya sendiri melapak di depan Swalayan Indojaya, Jalan Yan Pais, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Sejak melapak, pembeli cukup banyak dan puncaknya pada 3 hari sebelum Natal dan 1 hari setelah Natal. Kue kering menjadi jualan utama mereka. Di samping itu, mereka juga menjual berbagai jenis kue basah, kacang-kacangan, dan juga salad buah. Terdapat beraneka rasa dan bentuk kue kering, diantaranya nastar, kue kenari Belanda, mete jambu putih, mete jambu coklat, tarcis cengkeh, stik coklat, korek api, kastengel keju, rambutan warna dan coklat, keju coklat, putri salju, bola-bola wijen, dan juga kue bawang. Sedangkan kue basah yakni brownies coklat seharga Rp150.000, lapis keju dengan harga Rp115.000, kue zebra Rp140.000, dan bruder sageru Rp140.000. Kemudian untung kacang-kacangan dijual Rp55.000 per toples. Pantauan tribunampon.com di lokasi pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, warga silih berganti membeli kue yang dijajakan. Bahkan beberapa kali terjadi kemacetan akibat pembeli yang parkir di sisi jalan. Para pedagang kue akan berjualan sampai pada 31 Desember 2022 nanti. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. Sageru ala Reawaru, berikut proses hingga kegunaannya. Sageru merupakan salah satu minuman tradisional khas Maluku. Air sageru diperoleh dengan menyadap atau mengiris tipar secara langsung dari batang tangkai pohon aren atau dalam bahasa lokal disebut pohon mayang. Mengambil air sageru tidak sesederhana seperti yang orang bayangkan. Langkah pertama, petani mayang harus naik ke atas pohon menggunakan tangga khusus yang dibuat dari batang bambu. Setelah seminggu, tangkainya diiris menggunakan pisau yang dikhususkan untuk proses ini. Lalu dibungkus dan dibiarkan selama 1 malam. Tahap ini dinamakan dengan tahap matawanang. Selanjutnya, pemberlakuan terhadap mayang pun istimewa, Tribuners. Pasalnya mengiris tangkai dilakukan setiap pagi hari sekitar pukul 7.00 hingga 10.00. Kemudian pada sore hari sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur tentunya. Adapun pantangannya tidak boleh naik pohon dengan wangi-wangian, Tribuners. Secara logika memang hal tersebut di luar nalar, namun itu yang dialami selama 11 tahun bekerja sebagai petani mayang. Air sageru lebih sering dikenal sebagai bahan dasar pembuatan sopi, Tribuners, minuman beralkohol asal Maluku. Namun, sageru ini mempunyai kelebihan lain, diantaranya digunakan sebagai cuka tradisional dan juga sebagai bahan kue. Jika biasanya orang menggunakan cuka dapur di beberapa daerah di Maluku, warganya memilih memakai sageru sebagai cuka buatan. Bruder sageru adalah jenis kue bolu khas Ambon yang menggunakan sageru sebagai salah satu bahannya. Namun tentunya kue ini tidak memabukkan bagi para penikmatnya.
Baik, Tribuners, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Ambon hari ini spesial Natal untuk Tribuners. Ya, pantau terus berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com dan jangan lupa untuk follow semua sosmed kami baik Facebook fanpage ataupun Instagram. Akhir kata, saya Ajeng Hatalia dan seluruh kru redaksi tribunambon.com yang bertugas mengucapkan Selamat Natal. Semoga damai Natal selalu bersama Anda. Dari Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, kami pamit dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.